Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya bahasan kita mengenai cascading style sheet ya atau CSS. Jadi bahasan ini berfungsi untuk membuat tampilan kita menjadi lebih baik ya dengan menambahkan ini bahasa pemrograman CSS. Pada pertemuan sebelumnya sebetulnya sudah saya jelaskan sedikit mekanisme penulisannya untuk CSS gitu ya. Karena style atribut itu intinya atribut pada HTML kita berikan style gitu ya. Ya kita berikan CSS. Hanya saja kemarin masih sampai inline dan ini ya, apa namanya, embedded CSS, belum yang link CSS ya. Jadi kita buatkan file tersendiri gitu ya. Kita bahas di sini. Jadi kita bisa membuat layout gitu ya, menggunakan CSS. Kalau kemarin kita coba, kalau HTML saja kita pakai tabel ya. Kita tabel seolah-olah ini header, ini footer, ini menu, ini main-nya misalkan. Nah, lalu kita membuat pakai CSS. Gimana caranya gitu ya. Jadi untuk membuat ini mirip seperti menggunakan jpanel ya. Jadi kita buatkan dulu ini ya untuk kontainernya div ID kontainer gitu ya, konten, lalu div ID-nya yang kedua title, lalu div ID yang berikutnya main, div ID berikutnya news, div ID berikutnya menu dan footer. Jadi ini isi-isian ya atau form atau ini ya, apa layout yang akan kita buat nantinya. Divs pada CSS gitu ya, kita kan tadi ada kontainer, ada title, ada menu, ada main, ada news, ada footer ya. Ini sudah kita buatkan. Div ID-nya ini sesuai dengan apa yang akan kita buat di layout-nya. Nah, lalu kita berikan properti dan value-nya. Oke, jadi untuk box properties-nya sendiri gitu ya, kita bisa melakukan banyak ubahan gitu ya. Yang pertama mulai dari background color-nya, mulai dari width-nya, padding, margin, border width-nya, border color-nya, sampai border style-nya. Jadi layout ini nanti kita bisa atur-atur atau background-nya, margin-nya gitu ya, border-nya itu kita bisa atur-atur nanti panel yang akan kita buat ini atau kontainer ya kita menyebutnya ini kontainer. Oke, kalau terkait CSS color kita bisa langsung pakai tulisan ya, jadi pakai teks. Aqua itu warnanya kebiru-biruan ya, biru air gitu ya. Ada black, blue, fuchsia, grey, green, lime dan sebagainya sampai yellow. Nah ini contoh sebuah halaman ini ya. Kita buat halaman website ya, intinya dia seperti blog. Jadi di sini ada footer-nya, ada header-nya maksud saya, lalu ada menunya dibuat horizontal gitu ya, lalu ada image-nya di sini, lalu ada main menunya, ada news-nya misalkan. Ya, sesuai dengan rancangan masing-masing yang sudah dibuat mockup kemarin, mau seperti apa tampilan kontainer yang kita buat. Nah, ini background color ya. Jadi kita memberikan warna yang berbeda misalkan untuk setiap div ID ini. Mulai yang kontainer ini background-nya apa, title background-nya apa, menu, main, news, footer misalkan. Lalu kita beri relative positioning. Relative positioning itu ini ya, bisa 3 ini ya, satuannya ya. Bisa pakai persen gitu ya, sekian persen width-nya atau height-nya sekian persen, atau pakai pixel gitu ya, mudahnya kita pakai pixel, atau pakai IM. Jadi silahkan pilih salah satu saja, yang paling mudah. Ini untuk width ya, lebar sebuah elemen. Jadi misalkan tadi kita sudah buat kontainer dengan background color-nya ini.
Lalu kita mau memberikan width-nya sekian persen. Nah, ini persentase dari keseluruhan ya. Ini 90. Nah, yang lain juga begitu. Ini ada, kalau kita buat menunya 15%, min-nya 85, dan use-nya 12%. Misalkan. Berikutnya ada float ya. Float ini mirip seperti ini ya, margin rata kiri, rata kanan gitu ya. Ini kita bisa atur posisinya mau left atau right gitu ya, float-nya gitu ya. Jadi ini menu, ini div ID yang kita buat tadi, lalu ini background-nya dengan warna, width-nya, dan float-nya. Dia floating ke kiri atau floating ke kanan gitu ya. Jadi seperti itu penggunaannya gitu ya. Lalu ada clear gitu ya. Clear ini ada left, ada right, ada both ya. Jadi the clear property disallow floating element to the right, left or both right and left accompanying property to float. Jadi untuk footer tadi ya, kita kan sudah membuat div ID footer, background-nya sudah, lalu kita berikan clear gitu ya. Clear-nya untuk footer. Nah, lalu untuk kontainer tadi karena mirip seperti tabel ya, jadi ada batasan-batasan antar tiap div ID di dalam sebuah kontainer yang kita buat tadi, maka kita bisa menyesuaikan bordernya. Misalkan kita mau memberi border yang seperti apa. Yang seperti ini disebutnya solid border, hitam pekat gitu ya. Ada double border, ada grooved border, dot border, titik-titik ini ya, sampai red border. Jadi border style-nya gitu ya, ini ada non, solid, double, dot, dash gitu ya. Jadi ini pilihannya, nanti jadinya seperti ini. Silahkan pilih gitu ya. Ada border color-nya juga, bisa berubah warnanya. Misalkan biru, atau pakai RGB. Jadi red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa, atau pakai hexadesimal gitu ya. Jadi tiap warna biasanya punya nilai hexadesimal, bisa dimasukkan pakai hexadesimal. Ada border width-nya ya. Nah, ini sama seperti ini, border width pinggiran, tetapi dia mau yang thin, medium, atau thick gitu ya. Bordernya itu yang seperti apa, yang tipis, yang sedang, atau yang tebal gitu ya. Ada nih border example, kita mencoba buat border gitu ya. Border width-nya misalkan medium, border style-nya gitu ya, outside, border color-nya warna lime. Ini terus, untuk border dapat dideklarasikan semua atau sebagian. Jadi bordernya pakai yang thick outside silver misalkan. Ini sebuah contoh kita mau memberikan border ya. Yang berikutnya ada margin. Nah, margin ini jarak ya, kita mudahnya ya, margin top, bottom, left, right gitu ya, jarak antara tampilan paling atas sampai ke isi halaman website kita misalkan. Jadi ini disebutnya margin, di paling luar tuh margin, lalu dari jarak dari margin ke konten kita gitu ya, itu disebutnya padding. Kalau yang garisnya disebut border, ya. Kalau width itu yang horizontal ya, yang height itu yang vertikal. Nah, ini konten kita misalkan. Jadi ini bedanya margin, jadi harus tahu nanti margin itu jarak yang mana, border itu yang mana, border itu yang mana, atau padding itu yang mana gitu ya. Nah, ini padding. Padding merupakan spasi antara isi dengan border. Jadi ada antara isi dan border itu ada spasi yang disebut padding. Itu digunakan untuk sekeliling isi elemen atau sebagian saja. Jadi paddingnya mau diberikan sebelah mana? Sebelah kanan saja, sebelah kiri, padding top, padding bottom gitu ya. Atau bisa sekelilingnya. Nah, ini kalau kita berikan satu-satu bisa paddingnya itu seperti ini, keseluruhan, atau padding left, padding right, padding bottom gitu ya. Nah, begitupun dengan margin. Jadi ini kalau tadi kan margin itu yang sisi yang paling luar ya. Oke.
sisi yang paling luar. Nah, kalau yang margin gitu ya, ruang di sekitaran border. Jadi margin itu antara yang terluar dengan ini konten kita. Jadi ya ini ya, mudahnya begini ya, ada gambar, ada tampilan kita. Nah, ini yang disebut margin. Nah, ada kita untuk memasukkan image ya. Jadi background image bisa, atau background repeat. Background repeat itu maksudnya dia diulang-ulang. Misalkan dia berupa gambar, jadi dia diulang gitu ya. Tampilan gambar itu diulang beberapa kali. Ada background position, ada background attachment. Nah, kalau background image itu menambahkan gambar pada background elemen HTML gitu ya. Ini misalkan contohnya seperti ini. Jadi main-nya gitu ya, kita beri, kan main yang ini, kita beri background ya, image mountain ini ya, kita buat memberikan gambar mountain, ekstensinya .jpg. Jadi background image and colors are layered. Jadi memang ada layer ya, jadi yang seolah-olah memisahkan antara yang layer 1 ini konten kita ini dengan layer 2 di background ya, terlihat ya layernya berbeda ya. Jika dia tidak transparan, jadi dia ya, intinya bisa terlihat. Tapi kalau ingin terlihat gambar background ini, jadi dalam ini harus diberikan warna transparan. Nah, ini background repeat ya, seperti yang saya bilang tadi, background-nya dijalankan beberapa kali atau tampilkan beberapa kali. Misalkan gambarnya itu kecil ya, dia akan muncul beberapa kali. Jadi image URL, misalkan ini nama image-nya .gif gitu ya, background-nya repeat gitu ya. Ini bisa repeat-nya horizontal, bisa repeat-nya vertikal, jadi vertikal ke bawah, horizontal ke samping, atau no repeat. No repeat ya hanya satu nih, gitu ya. Berikutnya layering, gitu ya. Jadi background color dan background image itu mirip dengan lapisan kertas. Ya kalau kita pada Word ya biasanya gampangnya ada ini ya wrap text gitu ya, front off gitu ya, atau di belakangnya atau ya. Nah itu mirip seperti itu. Jadi ini sebuah kontainer, misalnya background-nya warnanya blue gitu ya. Lalu ada padding-nya, ini jarak padding-nya. Lalu kita memberikan di sini di menu ya. Di menu ada width-nya disesuaikan, floating-nya ke left, padding-nya 1 em. Ada background color-nya kita beri warna merah misalkan. Nah ini konsep layering. Ada juga tentang image positioning, jadi terdiri dari dua properties ya. Ada background position dan background attachment gitu ya. Kalau background position itu biasanya ada seperti 6 bagian ya dari halaman kita. Itu diklasifikasikan menjadi 6 bagian, left top, center top, right top. Left bottom, center bottom, right bottom gitu ya. Jadi seperti ini kita mengklasifikasikan background position. Mau di sebelah kiri atas kah, mau atau di semuanya, mau di repeat atau dijadikan satu gitu ya, ya silahkan. Nah ini kalau background attachment-nya ya. Jadi background attachment propertinya itu nanti bisa kita fix gitu ya. Atau scroll. Kalau scroll ya bisa digeser-geser ke bawah gitu ya pakai kursor gitu ya. Atau kalau fix ya gambarnya seperti itu, walaupun digeser-geser ya masih tetap gambarnya gitu ya. Itu yang disebut background attachment. Nah, kemarin sudah ada tugas ya, tugas membuat form. Nah, itu masih menggunakan style attribute. Nah, sudah sebetulnya itu ya CSS juga, cuman inline. Nah, sekarang kita mau membuat tabel dan form. Jadi udah belajar gimana cara membuat tabel ya. Silahkan buat tabel dan form, gitu ya. Plus layout dengan link CSS, gitu ya. Jadi ditambahkan layout-nya dan penggunaannya jangan embedded CSS ya, pakai link CSS, dibuatkan file tersendiri. Nah, silahkan. Ini pekerjaannya sama, digunakan individu,
nanti dikumpulkan di praktikum, MMP praktikum ya, untuk perancangan website. Mungkin sekian, bila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan via ketua kelas atau forum diskusi. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.